Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang nilai mutlak. Mungkin mutlak itu sendiri sering sekali kalian ucapkan atau kita dengar. Namun bagaimana mutlak itu di dalam matematika? Jadi kita akan bahas sekarang tentang nilai mutlak. Yang pertama akan kita bahas adalah bentuk umumnya. Bentuk umum dari nilai mutlak ditandai dengan garis panjang seperti ini. Ada dua buah garis panjang seperti ini. Ini garis mutlak. Jika ada sebuah bilangan atau sebuah X di sini di dalam garis mutlak, maka ini akan dibaca dengan nilai mutlak dari X. Nilai mutlak dari X. Kemudian setelah tahu bentuk umum dari nilai mutlak itu sendiri, kita akan masuk ke dalam konsep dari nilai mutlak. Kalian tentunya pernah mengukur jarak, menghitung langkah. Itu adalah konsep dari nilai mutlak. Apakah jarak dan langkah itu pernah bernilai negatif? Ya, jarak dan langkah itu tidak pernah bernilai negatif. Banyak langkah atau panjang sebuah benda itu tidak pernah bernilai negatif. Luas suatu daerah itu tidak pernah bernilai negatif karena dia termasuk nilai mutlak. Jadi panjang, langkah itu nilai mutlak, tidak pernah bernilai negatif, selalu bernilai positif. Jadi konsep dari sebuah nilai mutlak itu selalu bernilai positif, tidak pernah bernilai negatif. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Jika ada rumah, sebuah rumah, ini rumah A, kemudian ini rumah B, dan ini rumah C. Jarak dari rumah A ke rumah B itu sejauh 3 meter. Dan jarak dari rumah B ke rumah C itu sejauh 2 meter. Kemudian jika kita berjalan dari rumah A ke rumah B, kita akan menempuh jarak sejauh 3 meter. Dan dari rumah B ke rumah C kita juga akan menempuh jarak sejauh 2 meter. Bagaimana jika kita balik dari rumah C ke rumah B? Apakah jaraknya berubah jadi negatif 2 meter? Tentu tidak ya. Jarak dari C ke B sama dengan jarak dari B ke C, yaitu sama dengan 2 meter. Inilah konsep dari nilai mutlak, bahwa sebuah jarak tidak pernah bernilai negatif, selalu bernilai positif. Setelah memahami bentuk umum dan konsep dari nilai mutlak, kita akan masuk ke definisi dari nilai mutlak. Ini definisi nilai mutlak dalam matematika. Nilai mutlak dari sembarang bilangan X anggota bilangan real yang dinotasikan dengan nilai mutlak dari X bisa kita definisikan seperti ini. Jadi jika ada sebuah bilangan X berada dalam garis mutlak, maka definisinya adalah hasilnya akan X itu jika X yang berada di dalam garis mutlak itu bernilai lebih besar dari 0. Lebih besar dari sama dengan 0. Jadi jika X ini yang berada di dalam garis mutlak ini, X-nya bernilai lebih besar atau sama dengan 0, maksudnya bernilai positif, maka hasilnya akan X. Dan hasilnya akan negatif X itu jika X yang berada di dalam garis mutlak itu nilainya kurang dari 0.
kita masuk ke contoh. Contohnya, contoh yang pertama, nilai mutlak dari 2. Hasilnya akan kita lihat 2 ini lebih besar dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. 2 itu kan lebih besar dari sama dengan 0, lebih besar dari 0, bernilai positif. Jika dalam garis mutlak bernilai positif, ingat konsep nilai mutlak tadi. Nilai mutlak tidak pernah bernilai negatif, selalu bernilai positif. Jadi, nilai yang berada dalam garis mutlak akan bernilai positif. Jadi, tetap 2 positif. Contoh yang kedua. Bagaimana jika negatif 2? Negatif 2 nilainya. Jadi, yang berada di dalam garis mutlak bernilai negatif. Negatif 2 itu lebih besar dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. Negatif 2 nilainya negatif, berarti dia kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti hasilnya akan negatif X, negatif dari yang di dalam garis mutlak. Yang dalam garis mutlak ada min 2. Sedangkan di sini hasilnya harus negatif dari yang di dalam. Jadi negatif dari negatif 2. Min ketemu min, negatif dikali negatif hasilnya akan positif. Positif 2. Jadi ini juga termasuk konsep dari nilai mutlak. Aplikasinya seperti ini, bahwa yang berada dalam garis mutlak hasilnya tidak akan pernah bernilai negatif walaupun dia negatif di dalam garis mutlak. Hasilnya akan tetap positif. Bagaimana jika nilai mutlak dari 0? Nilai mutlak dari 0, 0 itu masuk ke dalam lebih besar dari sama dengan 0. Berarti 0 juga tetap 0 hasilnya. Jadi berapapun nilainya yang berada di dalam garis mutlak, hasilnya akan tetap positif, tidak pernah bernilai negatif. Kemudian contoh yang keempat, misalkan nilai mutlak itu berada dalam sebuah operasi. Misalkan seperti ini, ada nilai mutlak dari 2 ditambah nilai mutlak dari negatif 3. Ini jadi kita mutlakkan satu persatu. Nilai mutlak dari 2 hasilnya adalah, nilai mutlak dari 2 itu hasilnya 2. Sedangkan nilai mutlak dari negatif 3 adalah negatif dari negatif 3, yaitu 3. Kalau kalian sudah terbiasa mengerjakannya, lihat negatif 3 boleh langsung saja dengan angka 3, boleh langsung saja tulis 3, karena tahu setiap yang berada dalam garis mutlak hasilnya pasti positif. Kemudian hasilnya kita operasikan dalam operasi penjumlahan. Jadi nilai mutlak dari 2 hasilnya adalah 2 ditambah nilai mutlak dari negatif 3 hasilnya adalah 3. Jadi 2 ditambah 3 hasilnya sama dengan 5. Ini jika berada dalam sebuah operasi. Sebagai latihan kalian di rumah, silahkan dikerjakan soal nomor 1. Seorang anak bermain lompat-lompatan di halaman rumah. Dari posisi diam, si anak melompat 3 langkah ke belakang. Kemudian 4 langkah ke depan, dilanjutkan 5 langkah ke belakang, kemudian 2 langkah lagi ke belakang, dan akhirnya 1 langkah ke depan. Berapa langkah yang dijalani anak tersebut? Kemudian untuk soal yang kedua, tentukan nilai mutlak bilangan berikut. Yang A, nilai mutlak dari 7. Yang B, nilai mutlak dari negatif 5. Kemudian yang soal ketiga, tentukan hasil
operasi berikut. Operasi berikut. Yang A, nilai mutlak dari 10 ditambah nilai mutlak dari negatif 4 sama dengan. Yang B, nilai mutlak dari 5 dikali 4 dikurang nilai mutlak dari negatif 3. Yang C, min 2 dikali nilai mutlak dari 3 dikurang 2. Ini nilai mutlak ya, dari 3. Kemudian yang terakhir yang D, negatif nilai mutlak dari negatif 100 dibagi 20 dikurang nilai mutlak dari min 10 sama dengan. Silahkan dikerjakan latihan soalnya. Semoga materi hari ini bisa dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.